Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD ILSAD Magelang. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Hidup Menghasilkan Buah. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Markus 11 ayat yang ke-13. Sekali lagi Markus 11 ayatnya yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini kita bisa melihat ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu sedang mengadakan perjalanan. Mereka pergi meninggalkan daerah yang bernama Betania. Dan dalam perjalanannya tersebut Tuhan Yesus merasa lapar. Ya, Tuhan Yesus merasa lapar dan ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus melihat dari jauh bahwa ada pohon ara. Kemudian Tuhan Yesus pergi mendekati pohon ara tersebut. Tuhan Yesus berharap dari pohonnya yang terlihat sangat rimbun karena banyak daun-daun hijaunya, pohon tersebut diperkaya dengan buah-buahan, dengan buah ara yang lezat tentunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mendatangi pohon tersebut. Tuhan Yesus berharap bisa menemukan buah, karena memang pada waktu itu waktu untuk mengumpulkan buah ara sudah dekat walaupun belum musimnya, ya sesuai dengan ayat tadi. Tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus datang mendekat, tidak ada yang didapati oleh Tuhan Yesus selain daun-daunnya saja. Tidak ada buahnya. Namun ternyata menurut Tuhan Yesus, pohon ara yang satu ini yang Tuhan Yesus datangi, yang Tuhan Yesus lihat, itu ternyata lebih buruk ya dari pohon ara yang ada di mana saja. Karena apa? Karena tidak ada satu buah pun di atas pohon tersebut, entah yang masih mentah atau buah yang baru bertumbuh. Tidak ada sama sekali, hanya benar-benar daun-daunnya saja. Padahal sebuah pohon yang daunnya terlihat hijau, subur, segar, seharusnya ada buah yang dapat tumbuh. Ya, walaupun memang mungkin masih kecil buahnya atau masih mentah atau hanya sekedar baru bunga-bunganya saja. Tapi pohon ini sama sekali tidak ada buahnya, hanya daunnya saja padahal sangat rimbun. Daun-daunnya hijau sangat rimbun. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-11, jika Bapak Ibu di sana melihat, di sana dituliskan bahwa pohon ara ini terkenal dengan buahnya dan manisan, ya. Buahnya terkenal sangat baik, ya, berkualitas baik. Buah dan manisan ara ini sangat bermanfaat bagi manusia, sangat berkhasiat ya bagi manusia dan sangat disukai, sangat digemari. Buah-buah dan manisan ara ini bagaikan mahkota bagi pohon ara. Tetapi dalam kisah yang kita lihat di dalam Markus 11 ini, bagaimana mahkota pohon ara tersebut ya, yang dia buahnya terkenal, sangat digemari, sangat bermanfaat ya. Tapi kita melihat bagaimana buah dan manisan ara yang bagaikan mahkota dari tumbuhan pohon ara ini dicabut, bahkan digantikan dengan kutukan yang keras dari Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam ayat 14 bagian A, di sana dikatakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yang dulunya merupakan kebanggaan, tapi ternyata sekarang digantikan dengan kutukan. Inilah yang terjadi kepada pohon ara. Dari peristiwa ini, hal apa yang dapat kita petik Bapak Ibu untuk menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya dalam hidup kita mengiring Tuhan. Kita lihat dari kisah ini, yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus harapkan adalah buah. Oleh sebab itu kita belajar dari peristiwa ini, hidup kita harus menghasilkan buah untuk Tuhan. Dalam kisah tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mencari, ya, Tuhan Yesus melihat, bahkan dia melihat dari jauh, kemudian dia sampai mendekati pohon ara tersebut, benar-benar berharap bahwa ada buah yang dapat diambil, ya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus merasa lapar dan Tuhan Yesus ingin mengenyangkan perutnya dengan buah ara.
Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah bagaikan pohon ara tersebut, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang kepada kita dan Tuhan ingin mencari buah, yaitu sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, sesuatu yang dapat memuaskan hati Tuhan. Tentunya buah yang baik dari kehidupan kita, sesuatu yang dapat mempermuliakan namanya. Itu yang Tuhan Yesus dapat cari. Ya, Tuhan Yesus dapat meluangkan waktunya untuk datang kepada kita dan mencari buah dari kehidupan kita. Tinggal bagaimana kehidupan kita, apakah kita menghasilkan buah atau tidak. Sama seperti pohon ara tadi. Buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang dicari oleh Tuhan, yaitu adalah buah roh tentunya. Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah Roh Kudus dan Allah ingin kita memilikinya, dan saat Allah mencarinya, Allah ingin supaya kita memiliki. Itu ada dalam kehidupan kita. Dan saat itu ada dalam kehidupan kita, saat Tuhan datang kepada kita, kita dapat memuaskan Tuhan dengan buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian buah apa lagi selanjutnya yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan cari dari kehidupan kita, yaitu buah pekerjaan baik. Kolose 1 ayat 10 firman Tuhan di sana berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tidak hanya buah Roh Kudus, tapi pekerjaan yang baik, buah pekerjaan yang baik dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita dan kita hasilkan. Bagaimana buah pekerjaan baik, tentunya segala hal yang baik, segala hal yang benar, itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang benar akan Allah, bagaimana kita memahami Allah kita, mengerti kehendaknya. Ini buah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita dan Tuhan cari. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang dan memintanya, Tuhan ingin itu kita berikan bagi Dia. Oleh sebab itu kita harus mengusahakannya dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, bukan berarti itu hanya sampai di situ saja. Cukup kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus, saya mau menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak hanya sampai di situ saja, tapi pertobatan yang kita laksanakan, yang kita akui, yang kita kerjakan, itu benar-benar harus menghasilkan buah. Harus ada hasil, harus ada buktinya bahwa kita benar-benar bertobat, bahwa kita benar-benar mengakui Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus dengan setia. Yaitu tentunya dapat kita perlihatkan dari bagaimana kita mengiring Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana kita mencari Tuhan, menyediakan waktu untuk beribadah, ya berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ya melayani Tuhan, dan masih banyak hal-hal baik lain yang dapat kita lakukan sebagai bukti kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk hidup kita dapat berbuah, maka kita perlu bertumbuh terlebih dahulu. Sama seperti sebuah pohon atau tanaman atau tumbuhan. Untuk menghasilkan buah dia harus tumbuh terlebih dahulu. Tetapi semua yang bertumbuh belum tentu menghasilkan buah. Sama seperti pohon ara tadi, bertumbuh dan berdaun hijau, tetapi tidak ada buahnya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dengan baik? Kita melihat yang pertama, harus ditanam di tanah yang subur. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tanah di tepi aliran air itu adalah tanah yang subur. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kita yang diletakkan di atas firman Tuhan.
Sehingga seluruh bidang atau seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan kebenaran Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapannya. Jadi ditanam di tanah yang subur supaya dapat bertumbuh dan berbuah adalah kita meletakkan kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adalah bagaimana kita bagaikan tumbuhan yang ditanam di tanah yang subur, sehingga kita berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bagaimana kita meletakkan seluruh kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu disirami dengan air. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, selain tanahnya harus subur, harus selalu diairi dan disirami dengan air. Karena setiap tumbuhan itu memerlukan air, dan kita ini bagaikan tumbuhan tersebut. Dan Tuhan akan mencari buah dari kehidupan kita, supaya kita dapat memberikan buah yang Tuhan cari itu, memberikan buah yang Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus bertumbuh dengan selalu disirami dengan air, selalu diairi. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kita disiram bukan dengan sembarang air, tapi kita disirami dengan curahan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus harus menghujani kehidupan kita, membasahi kehidupan kita. Dengan kita mau meminta kepada Tuhan, ya, meminta dengan sepenuh hati, membuka diri kita supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, dan hidup kita akan bertumbuh lebat, bahkan menghasilkan buah Roh Kudus, buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang dicari oleh Tuhan, buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama. Oleh sebab itu mari kita mau bersatu, kita mau berusaha, ya, kita mau menghasilkan buah dari kehidupan kita, buah yang menyenangkan hati Tuhan, karena sesungguhnya itu yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu pada hari ini. Kami sudah dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah berkat bagi kami, makanan yang sesungguhnya bagi rohani kami Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan terus menerima kebenaran firman Tuhan dari setiap renungan-renungan yang kami dengarkan dengan baik. Dan kami mau sungguh-sungguh meyakini bahwa firman-Mu berkuasa, sanggup menuntun kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, keluarga GPD El Shaddai Magelang tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur sudah terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus, haleluya, amin.